addaita risalatillah, engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ablaghtana wahyahu, engkau juga telah menyampaikan atau mengajak kita semuanya ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Maka para sahabat juga bilang, fajazakallahu anna afdhala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh nabi lainnya. Nah, di sini baginda Nabi setelah mengucapkan seperti itu, baginda Nabi merasa risih, merasa tidak tenang, khawatir ada orang-orang yang mungkin hak-haknya ini sudah merasa terzalimi oleh baginda Nabi. Baginda Nabi berkata kepada jamaah, kepada para sahabat yang lain, ma'asyiral muslimin, ana anshudukum billah wa bihaqqi alaikum, man kanat lahu qibali madlamatun falyaqtass minni qabla al-qisas fil qiyamah. Wahai sekalian manusia, wahai kaum muslim, wahai para sahabat, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, maka sekarang berdiri dan balaslah kezaliman yang pernah aku perbuat ini. Nabi yang ngomong, kira-kira ada yang bangun gak? Gak ada, gak berani, satu pun gak ada yang berani. Tapi Nabi ngulangin ini ucapan sampai 3 kali. Karena gak ada yang diri, akhirnya Nabi ngulangin lagi. Fanasyada musaniyah falam yakum ilaihi ahadun, diulangin lagi oleh baginda Nabi, tapi nggak ada satu pun lagi yang diri. Diulangi lagi sampai ketiga kalinya. Ma'asyiral muslimin, man kanat lahu madlamatun, man kanat lahu qibali madlamatun falyakum. Kalau ada seorang yang pernah aku zalimi, baik sepengetahuanku maupun tanpa sepengetahuanku, maka dirilah. Nabi maksa, setengah maksa. Falyaqtass minni qabla al-qisas yaumal qiyamah. Ini Nabi minta diqisas, minta dibalas perlakuan Nabi sebelum nanti di akhirat dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi merasa khawatir, padahal Nabi itu termasuk hamba yang maksum, hamba yang terjaga, hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah 3 kali baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan hal tersebut, maka faqama min bainil muslimin syaikhun kabir yuqalu lahu Ukasha. Ada beberapa orang, ada satu orang ini berdiri setelah Nabi ngomong ketiga kalinya, ada satu orang diri. Ini namanya Ukasha bin Mihsan namanya. Ini Ukasha termasuk sahabat yang sudah agak tua, Ukasha bin Mihsan ini diri. Jadi Ukasha itu adalah seorang sahabat yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW atau didoain secara khusus oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga. Jadi dulu pernah baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di kalangan para sahabat di luar kisah ini. Jadi Nabi mengatakan ada zumratun minan nas, sekitar 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, setelah baginda Nabi mengatakan hal tersebut, Ukasha bin Mihsan langsung buka topinya, langsung buka pensinya begini, langsung minta doain sama Nabi.
Namroh namanya. Minta doain sama Nabi. Nabi, ij'alna minhum, ud'u lana anta ja'alna minhum. Doain kita, doain saya khususnya agar supaya saya bisa ini menjadi di antara 70.000 orang itu. Langsung didoain sama Nabi. Karena para sahabat yang lain ngelihat ini Ukasha bin Mihsan ini didoain secara khusus oleh Nabi. Ada beberapa orang rajul minal Ansor, ada beberapa orang dari kaum Ansor ini minta didoain juga. Wow, Ukasha bin Mihsan aja didoain sama Nabi. Masa kita enggak sih? Akhirnya minta juga rajul minal Ansor ini, orang-orang dari kaum Ansor minta didoain. Pas mereka minta doa, Nabi SAW bersabda, Sabakoka Ukasha, engkau udah didahului sama Ukasha duluan. Iya, saya doain, kata Nabi, saya doain. Tapi di antara rombongan-rombongan yang 70.000 itu, yang masuk duluan itu adalah Ukasha. Tetap didoain sama Ansar itu. Nah, ini Ukasha bin Mihsan. Banyak kisah. Di antaranya juga pernah di perang Badar, Ukasha bin Mihsan ini pas waktu ngayunin pedangnya patah. Akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat kejadian itu langsung nyamperin Ukasha bin Mihsan. Baginda Nabi megang sebatang kayu, langsung ngasih ke Ukasha bin Mihsan. Pas Ukasha bin Mihsan pegang itu sebatang kayu langsung berubah jadi qadhib, berubah jadi apa? Jadi pedang. Ini termasuk mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tadinya kayu berubah jadi pedang. Nah, ini dialami juga oleh Ukasha bin Mihsan. Nah, ketika baginda Nabi udah ngomong 3 kali seperti itu, yang diri Ukasha. Ini orang-orang yang ngelihat Ukasha berdiri langsung pada heboh. Ya, Ukasha bilang, demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju, kata Ukasha. Dulu diceritain sama Ukasha, dulu aku pernah bersamamu wahai Rasul dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu itu berjalan sejajar. Kemudian karena sejajar begitu, aku turun dari onta, kata Ukasha. Dia turun dari onta mendekati Rasulullah SAW. Karena aku ingin mencium pahamu, kata Ukasha bin Mihsan. Tapi ketika pengen nyium pahanya baginda Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba engkau mengangkat pecut. Jadi pecut ini qadhib namanya. Pecut yang biasa dipakai Rasulullah untuk iniin otaknya biar supaya jalan. Ya. Ini pecut nggak tahu baginda Nabi Muhammad SAW sadar atau nggak sadar. Pas diinin kena ke ontanya, tiba-tiba kena perutnya. Ini pengakuan dari Ukasha bin Mihsan. Ini pecut tiba-tiba mengenai perutku, kata Ukasha bin Mihsan. Aku tidak tahu ini kejadian itu engkau sengaja atau engkau tidak, atau memang engkau ingin memecut onta itu. Sengaja pengen mukul Ukasha atau pengen mukul itu onta. Rasulullah SAW langsung bersabda, wa'idzuka bijalalillah ayyata'ammadaka Rasulullah SAW bid-dhar. Aku berlindung kepada Allah SWT dari perbuatan memecutmu dengan sengaja. Karena nggak mungkin Rasulullah mecut seseorang itu, nggak mungkin. Rasulullah merasa ini kalaupun saya mecut, ini pasti ketidaksengajaanku, dan saya juga nggak mungkin tahu hal tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah manggil Sayyidina Bilal.
Ya Bilal, intalik ila manzil Fatimah. Sayyidina Bilal setelah dipanggil sama Rasulullah, Sayyidina Bilal diperintahkan untuk ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Ngapain? Minta qodit, minta pecut yang tergantung. Setelah disuruh, akhirnya Sayyidina Bilal langsung berangkat menuju ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Ini tangan Sayyidina Bilal menepuk kepala gini sambil ya Allah gitu. Kayak orang apa? Kayak gini panik ya. Ya Allah gitu. Ini Sayyidina Bilal langsung begini. Dan beliau berkata, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tal qisasu min nafsi. Ini loh yang pengen kisos ini adalah Rasulullah. Masa sih? Gak mungkin. Masih gak percaya Sayyidina Bilal. Ya Allah, Rasulullah pengen kisos. Rasulullah nyuruh saya ke rumah Sayyidah Fatimah untuk ngambil pecutan itu, pecutan yang biasa dipakai untuk onta. Ini pengen dipukul ke Rasulullah. Sayyidina Bilal langsung mikir begitu. Nah, akhirnya pas sampai rumah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Bilal langsung ngetok pintu. Sampai di rumah Fatimah, ngetok pintu, langsung berkata, ya benar Rasulullah, nawilini al-qadhibul mamsyuk. Berikan kepadaku pecutan yang lagi digantung itu. Sayyidatuna Fatimah bingung, ini buat apaan pecutan? Ini pecutan untuk apa? Beliau langsung nanya, ya Bilal, ma yasna'u bil qadhib? Apa yang pengen diperbuat oleh ayahku dengan qadhib ini, dengan pecutan ini? Untuk apa pecutan ini? Ini bukan hari haji, juga bukan hari perang. Ini buat apa? Nah, kata Sayyidina Bilal, bin Rabbah, ya Fatimah, ma anfalaka amma fihi abu. Wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addi'u din wa yufariqu dunya wa yu'til qisas min nafsi. Beliau akan meninggalkan dunia ini dan beliau memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membalas kesalahannya. Artinya untuk memberi kesempatan orang lain yang pernah merasa terzalimi untuk membalas perbuatannya. Nah, Sayyidatuna Fatimah langsung berkata, wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas dari Rasulullah SAW, sekalipun mungkin pernah dipukul oleh Rasulullah, tapi masa iya Rasulullah dibalas? Nah, Sayyidatuna Fatimah bilang ke Bilal, nanti ketika ketemu Hasan dan Husain, bilang ke Hasan Husain, biar supaya keduanya ini yang gantiin Rasulullah untuk menerima pembalasan itu. Jangan Rasulullah, biarin Sayyidina Hasan Husain aja sebagai pengganti Rasulullah. Bilang, minta sama orang itu agar membalasnya itu ke Sayyidina Hasan dan Husain aja, jangan ke Rasulullah. Nah, udah diambil, langsung ke masjid. Pas sampai di masjid, ini tongkat atau pecutan ini dikasih langsung ke Ukasyah. Ketika dikasih ke Ukasyah, ya, ini Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang melihat kejadian itu. Ini Ukasyah pengen maju, pengen bales perbuatan Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar yang melihat kayak gitu geram, marah. Beliau langsung ngomong, ya Ukasyah, hanahnu baina yadik, faktasso minna wa la taqtasso min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasyah, ini kita di depanmu. Jangan sekali-kali engkau membalas Rasulullah, udah biar kita aja. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu nawarin diri,
jangan Rasulullah, kita nggak tega engkau membalas Rasulullah, engkau memukul Rasulullah di depan kita. Kita ini nggak tega. Ini loyalitas sahabat itu luar biasa, luar biasa loyalitas sahabat. Sampai Urwah bin Mas'ud itu pernah ngomong, inni wal muluk ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahdan kama yu'azzimu ashabun nabi Muhammad. Jadi Urwah bin Mas'ud ini termasuk orang yang dekat dengan para kaisar, para raja. Ya, dengan para raja. Setelah beliau ini menyaksikan Rasulullah dengan para sahabatnya di Sulhul Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud itu merasa kagum dengan loyalitas para sahabatnya, kesetiaan para sahabatnya dalam menjaga Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Sampai beliau berkata, saya sering keliling ke para raja, ke para kaisar, tapi pengikut-pengikutnya nggak pernah menghormati rajanya sebagaimana para sahabat ini menghormati Rasulullah. Nggak pernah memuliakan rajanya sebagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah SAW. Ini sahabat pengen ngelihat Rasulullah SAW dibalas sama Ukasha, pasti nggak sanggup mereka nggak tega. Makanya banyak di antara mereka ini yang langsung menawarkan diri. Di antaranya itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sampai bilang ke Ukasha, ini kita di depanmu, kita ada di depanmu, wahai Ukasha. Kalau mau mukul jangan mukul Nabi, kita nggak bakalan tega ngelihat baginda Nabi ini dipukul di depan kita. Engkau memukul baginda Nabi, kita nggak tega. Maka saya tawarkan diriku. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Imdi ya Abu Bakar, wa anta ya Umar, famdi. Jangan wahai Abu Bakar, ente pergi, jangan, nggak usah. Umar juga jangan. Faqad arafallahu ta'ala makanakuma wa qawmakuma. Allah itu mengetahui derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah biar saya aja yang tanggung, kata Rasulullah. Nah, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib juga yang menyaksikan hal tersebut langsung diri ngomong ke Ukasha, ya Ukasha, inna fil hayati baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tatibu nafsi an tadriba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasha, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sungguh aku tidak akan tega melihat Rasulullah itu dipecut di depan kami, Ukasha. Maka beliau menawarkan dirinya. Fahadha dhahri wa batni ittassa minni biyadika wajlidni mi'atan wa la taqtassa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini punggungku, kalau mau pukul ini perutku, kata Ali bin Abi Thalib. Ini perut saya, ini punggung saya. Kamu pukul saya, jangan pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di depan kita, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau mau juga selain bisa satu pukulan itu, saya rela sampai 100 kali kamu cambuk. Wajlidni mi'ah, saya rela sampai 100 kali dicambuk, asalkan kau ini enggak mencambuk Rasulullah SAW. Nah, begitu juga baginda Nabi langsung nyuruh Ali, ya Ali, ukhud faqad arafallah makana wa maqamak. Nah, wa niyatak. Ini Rasulullah langsung bilang ke Sayyidina Ali, jangan, ente duduk aja. Allah Maha tahu niatmu, Allah Maha tahu derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Sayyidina Hasan Husain anak Ali bin Abi Thalib, ini cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini mereka berdua nggak tega juga ngelihat baginda Nabi pengen dikisos. Ya,
bilang, "Ya Ukasha, alasta ta'lamu anna sibta Rasulullah?" Engkau kan tahu kita ini cucu Rasulullah SAW. Hasan Husain itu berkata, kita ini cucu Rasulullah SAW. Maka kisos atau membalas kepada kita ini sama seperti engkau membalas kepada Rasulullah. Sama kita aja. Kita aja yang dikisos, sama seperti kisos baginda Nabi. Nah, Nabi juga menghalangi Sayyidina Hasan dan Husain. Jangan. Ya, udah duduklah wahai Hasan Husain. La nasyallahu lakum hadzal maqam. Allah Subhanahu wa taala itu enggak bakal lupa dengan derajatmu wahai Hasan Husain. Allah tidak akan pernah melupakan kemuliaan kalian. Nah, terakhir baginda Nabi karena yang lain udah disuruh duduk karena mereka pada nawarin diri biar supaya udah mereka aja yang dibalas. Rasulullah terakhir ngomong, "Ya Ukasha, idrib in kuntu dhaliman." Wahai Ukasha, kalau mau balas ayo balas. Maju akhirnya Ukasha. Pas maju Ukasha ngomong gini, "Ya Rasulullah, darabtani wa ana hasirun an batni." Wahai Rasulullah, dulu waktu engkau pernah memukul saya pernah dipukul dalam keadaan tidak memakai baju. Ini perut kena langsung pecutanmu wahai Rasulullah. Enggak kena baju saya, tapi langsung kena perut saya. Itu pas Ukasha ngomong gitu, Rasulullah langsung ngebuka bajunya. Sahabat histeris, ya. Para sahabat histeris, pada nangis semua ngelihat Rasulullah SAW membuka bajunya untuk dikisos. Tapi terakhir Ukasha, ini sebagai penutupnya, terakhir Ukasha ketika ngelihat Rasulullah SAW membuka bajunya sampai kelihatan perutnya, langsung dipeluk Rasulullah SAW sama Ukasha, dicium perutnya. Nah, ketika Ukasha memeluk itu, Rasulullah langsung bilang, "Imma antadriba wa imma ta'fur." Ente ini pengen mukul atau pengen maafin? Kata Ukasha, "Qad afawtu anka rajaan ayyafallahu anni yaumal qiyamah." Rasulullah, walaupun engkau benar memecutku, saya ini pasti udah maafin kau wahai Rasulullah. Mana tega saya ini memukul engkau di hadapan para sahabat, atau mana tega saya ini memukul engkau wahai Rasulullah. Nah, ternyata Ukasha itu niatnya bukan untuk membalas perbuatan Rasulullah, tapi nyari kesempatan biar supaya bisa mencium perutnya Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah mencium perutnya Rasulullah SAW, Rasulullah langsung bersabda, "Man arada ayyanzula ila rafiqi fil jannah." Orang yang pengen ngelihat temanku nanti di surga, kata Rasulullah, "Falyanzur ila hadzal syekh." Maka lihatlah ke orang ini, katanya Ukasha. Kalau pengen ngelihat temanku nanti di surga, lihat Ukasha. Ukasha dijanji 2 kali sama Rasulullah. Ya, didoain, yang pertama didoain, yang kedua dibilangin begini. Setelah Ukasha dibilang begitu sama Rasulullah, para sahabat langsung maju ke depan nyiumin ini Ukasha. Mereka senang. Ya, senang yang pertama karena Ukasha nggak jadi untuk mukul Rasulullah, untuk menghukum Rasulullah, dan yang kedua karena Rasulullah bilang bahwa Ukasha ini adalah temannya Rasulullah nanti di surga. Nah, setelah kejadian ini, 18 hari setelah kejadian ini, Rasulullah sakit kemudian wafat. Kita bisa lihat di sini bahwa Rasulullah yang maksum saja itu masih merasa khawatir ketika beliau ini mungkin di benak beliau pernah menzalimi orang lain. Apalagi kita yang bukan maksum seharusnya lebih khawatir, karena di antara syarat taubat
yang berkaitan dengan manusia itu tidak cukup hanya menggelar sejadah, mengucapkan astagfirullah, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, dan kita masih punya sangkut paut terhadap orang yang pernah kita zalimi. Mesti kita minta maaf sama orang yang pernah kita zalimi. Atau kalau berkaitan dengan harta, kita mesti balikin dulu hartanya. Ya, mungkin pernah kita ambil hartanya, kita balikin, kemudian baru taubat. Nah, itu merupakan syarat taubat agar supaya taubat kita yang berkaitan dengan sesama manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, juga membuka hati kita untuk tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, baik dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Karena termasuk ciri-ciri orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang merasa selamat dari tangannya maupun lisannya. Orang kalau ngerasa, kalau udah dekat dengan dia ini ngerasa bakalan selamat dari perkataannya maupun dari tangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kurang lebihnya saya minta maaf, minta ridhonya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.